Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tulung Marbun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat. Senang kembali bisa bertemu di layar kaca Anda dalam program 100 Hari Diet. Nah, sekali lagi seperti yang saya katakan bahwa program ini saya sebut 100 hari bukan berarti hanya 100 hari saja. Dengan harapan dalam 100 hari kita sudah bisa membuat satu kebiasaan baru. Nah, kemarin saya sudah sempat singgung bahwa kita perlu mengelola, kita perlu melatih sehingga kita terbiasa. Nah, kali ini saya membahas lebih spesifik, ini berbicara tentang disiplin pola makan. Jadi kita sekali lagi seperti yang saya katakan dalam sebelumnya, bahwa di sini kita belajar polanya. Nah, kalau misalnya Anda melihat video saya sebelumnya, saya share ya apa yang saya makan, apa yang saya minum. Nah, bagi orang tertentu tentu ini bisa seperti malnutrition ya, atau bisa jadi kurang nutrisi. Nah, itu sebabnya dari beberapa kali pengalaman menurunkan berat badan kemudian naik lagi gitu ya. Sekarang sudah masuk dalam bulan kedua saya ini program menurunkan berat badan dengan cara yang berbeda, yaitu melatih pola makan. Itu sebabnya kali ini kita bicara disiplin pola makan. Jadi di dalam video ini Anda belajar polanya. Karena setiap metabolisme kita itu berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu teman-teman bisa diskusi di komunitas ya, bisa, atau kita bisa diskusi dalam kolom komentar ya. Jadi saran saya Anda simak dulu, dengarkan dulu, baru nanti Anda tekan tombol like-nya, kemudian tekan tombol subscribe-nya, kemudian komentar Anda. Nah, karena apa? Dari pengalaman saya selama 2 bulan ini, yaitu melatih pola makan itu secara bertahap. Jadi kalau yang lalu itu sepertinya ekstrim sekali ya, karena saya itu dalam kurun 3 bulan itu kurang kurang lebih turunnya itu 20 sampai 22 kilo. Nah, tapi efek yoyonya atau naiknya itu setahun. Nah, saya melihat memang dari pengalaman menurunkan berat badan ini, oh iya, saya ketika udah berhasil merasa semuanya sudah beres. Nah, oleh sebab itu kali ini saya dalam rangka menurunkan berat badan, saya mendisiplin pola makan. Jadi di sini kita bahas polanya. Meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, ini saya ingat dulu pesan guru saya itu SD ya, meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Betul. Saya ketika saya di Afrika berhasil menurunkan berat badan puluhan kilo. Jadi setelah pulang dari Afrika itu, setidaknya saya sudah berhasil menurunkan badan 4 kali dan kesulitan selalu mempertahankan. Memang yang terakhir ini lebih awet ya dibanding yang sebelumnya. Jadi betul ya, saya setuju dengan pernyataan guru saya bahwa meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Sedikit mengantuk guys ya. Karena memang jadwalnya padat sekali. Kalau ditunda-tunda nanti udah selesai 100 hari dari saya update. Nah, programnya belum kelar gitu ya. Kemudian ini yang penting, apa yang kita makan menentukan kondisi tubuh kita. Dari pengalaman saya, termasuk orang-orang yang saya dengar berbicara, bagaimana mereka berusaha menurunkan badan, tapi setelah turun naik lagi. Nah, jadi kabar baiknya
kalau Anda punya pengalaman seperti saya, Anda bukan orang satu-satunya. Saya pun seperti itu. Nah, itu sebabnya kali ini saya mendisiplin diri dulu makannya. Ya. Nah, kalau kita udah bisa mendisiplin diri kita, maka kita bisa mau naik mau turun itu bisa. Nah, bagaimana kita melatihnya? Nah, itu yang tentu ini yang perlu kita pikirkan sekarang. Rendah kalori. Kemudian perbanyak protein, ya. Kemudian perbanyak serat. Serat ini dari sayur, protein ini bisa dari telur, bisa dari daging. Nah, rendah kalori. Nah, saya tidak tahu apakah Anda pernah mencoba makanan apa yang paling cepat membuat Anda gemuk. Kalau saya memang dari pengalaman saya, yaitu nasi. Itu sebabnya saya tidak mau makan nasi. Tapi misalnya kalau ada, saya ingat hari itu di kampung ya, kalau kami kan ke ladang, bagaimana kami bisa tanpa nasi? Nah, kalau pekerja keras ya silahkan. Kalau pekerjaannya tidak terlalu berat atau ngantor saja, maka disarankan adalah rendah kalori. Nah, jadi bagaimana kita mengaturnya? Ya, jadi pola dietnya begini. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam saya sudah bagi di sini. Dan ini yang saya perhatikan. Pagi-pagi itu rendah kalori, proteinnya tinggi. Saya biasanya dari telur, bisa 2 atau 3 biji. Kemudian banyak serat. Seratnya ini saya biasanya dari sayuran. Nah, kadang-kadang biar biar lebih cepat saya buatkan aja sandwich ya. Terus buat panggang, kemudian kasih salad, kemudian kasih tomat, ya masukin telurnya. Jadi kayak burger, dia burger telur gitu ya. Nah, ini yang perlu Anda lihat ya. Kalau saat ini Anda menggunakan laptop, Anda silakan screenshot dulu, atau pakai laptop silakan screenshot dulu, karena ini yang Anda praktekkan ya. Mungkin Anda berpikir, kenapa pagi rendah kalori? Kemudian nanti cukup kalori di siang, bukan berlebihan. Nah, kemudian malam itu kategori opsional ya. Sorry, kalori opsional maksudnya. Opsional maksud saya Anda bisa pakai kalori yang rada, bisa juga tidak. Nah, jadi kalau makan malam, ya kalau misalnya kuat tanpa kalori, silakan. Nah, jadi ini polanya yang saya jalani saat ini. Nah, bagi teman-teman yang mau coba, silakan. Dan yang sudah mencoba, silakan. Ya, ayo mari komentar di sini, tinggal komentar Anda sehingga ini orang lain membaca juga mereka tahu ya, karena ini akan bisa menolong orang banyak. Itu menolong untuk apa? Seperti yang saya katakan, lebih sehat dan bahagia. Oh ya, jadi teman-teman bagaimana? Apakah sudah siap? Nah, minggu ini saya merasa akan mengubah menu saya sedikit. Kemudian nanti kalau saya berhasil, saya akan share. Nah, jadi beberapa dari pengalaman saya, kalau pagi itu biasanya seperti saya dulu buat itu kurma 3 biji, kemudian almond buat 3 biji. Tentu kenapa tiga biji? Ini bukan soal mau makan banyak, tidak. Tapi makannya itu memang terkesan sedikit. Tapi kalori dan energinya cukup untuk kita butuhkan. Kemudian kalau proteinnya itu dari putih telur ya. Kalau banyak serat itu dari sayur-sayuran. Nah, kalau makan siang biasanya sama, saya tetap menggunakan banyak sayur. Kemudian kalorinya hampir saya juga enggak, kalorinya pasti kalori yang sangat rendah. Tapi sampai saat ini dalam 2 bulan saya enggak makan nasi, ya. Walaupun saya bilang di situ cukup, karena apa? Karena kan konteks kita berbeda. Takutnya teman-teman adalah orang yang kerja keras, maka harus siap. Kemudian makan malam no kalori. Nah, saya lagi disiplin juga ini. Malam itu no kalori. Bisa yang kecil mungkin seperti kalori dari sayur ya.
protein yang cukup, kemudian serat yang banyak. Nah, oke, bagi teman-teman, mari sama-sama silakan dipraktekkan 7 hari ke depan. Nanti kita evaluasi, silakan bisa share pengalamannya, tuliskan di kolom komentar Anda bagi Anda yang mengikuti program diet selama 100 hari bersama saya, Coach Tulok Marabun. Salam sukses, salam dahsyat untuk kita semua.